Tanya tuh bang. Selamat siang teman-teman. Hilang mulu. Tadi Jadi ini memang kemarin kami sudah resmi melaporkan mantan daripada klien kami, Mas Vicky Prasetyo, atas dasar Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik, yang dimana kami duga si terlapor melakukan tersebut dengan sengaja melalui akun YouTube ya, YouTube milik pribadinya. Kami duga si terlapor itu membuat konten dengan sengaja dan mengupload serta menyebarluaskannya untuk kepentingan pribadinya dan mencemarkan nama baik klien kami. Nah, dalam hal ini yang disampaikan atau disebut dalam konten YouTube tersebut ada dua pihak, yaitu pihak pertama Vicky Prasetyo sebagai orang yang dicemarkan nama baiknya, dan ada juga dalam hal ini keluarga besarnya Vicky. Nah, bersama ini Mbak Baby mewakili keluarga besarnya yang tercemar, yang merasa tercemar dalam konten YouTube-nya terlapor, mewakili keluarga besar juga melaporkan sebagai adik, kakak beradik kandung, dan mewakili ibu ya, mama, ke pihak Polda Metro Jaya. Telah melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 311 KUHP. Perkataannya yang pasti nggak layak buat disebut ya, karena di sini kakak saya itu nggak hidup sendiri, ada keluarganya, ada anak-anaknya. Pasti dengan saya datang ke sini dengan Om Sunan, yang pasti ada beberapa ucapan yang benar-benar nggak pantas buat disebut sama beliau buat kakak saya dan keluarga saya. Apa tuh? Ucapannya apa sih? Ya nanti kalian pelajarin aja, atau mungkin dari Om Sunan sendiri. Sampein aja apa yang dirasa, karena sudah masuk laporan juga nggak apa-apa. Sebutannya Bel? Nggak apa-apa. Angel Elga bilang keluarga Vicky Prasetyo keluarga penipu. Nah, ini saya luruskan ya, artinya keluarga penipu. Fakta hukumnya keluarga Vicky, baik kakak beradik atau orang tuanya, belum pernah belum pernah ada laporan polisi atau belum pernah tersangkut urusan hukum dalam kasus penipuan ya. Itu namanya sudah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Apalagi ya pokoknya banyak sih. Nanti kita sesuatu setelah yang BAP lah kita. Iya, pokoknya merugikan ya, sangat merugikan. Karena kan Kak Vicky kan di dunia entertain gitu, terus juga kayak ada anak-anaknya di sekolah, sedangkan akun YouTube itu bisa diakses sama siapapun, bisa gitu. Dan itu ternyata udah 1 tahun yang lalu, ternyata itu akun itu sudah beredar 1 tahun yang lalu gitu. Yang kita laporkan akun YouTube ya, akun YouTube-nya, yang dimana di akun YouTube tersebut si Mbak itu Mbak AL ya, Mbak AL itu menyatakan sesuatu ya, seperti kasus-kasus sebelumnya yang sudah kita pelajari terkait dengan para selebritis. Artinya siapapun ya yang memproduksi yang ada dalam video tersebut, yang menyampaikan perkataan yang tidak pantas, itu pasti akan terjerat hukum. Jadi tidak bisa melepaskan diri bahwa itu bukan akun YouTube saya hanya sebagai talent, walaupun sebagai talent tapi mengucapkan sesuatu yang mencemarkan orang ya, yang tidak bersesuaian dengan fakta, itu dapat terkena sanksi pidana juga. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa ngelak bilang itu bukan akun saya atau itu bukan saya. Ada contohnya kemarin kan sama-sama yang membuat, memproduksi, mengupload atau yang mewawancara atau yang diwawancara kan kena semua ya. Jadi ini satu pembelajaran bahwa ke depan kami berharap pihak penyidik juga, khususnya penyidik Cyber Polda Metro Jaya,
mengambil langkah-langkah sikap profesional, artinya berdasarkan yang sudah-sudah, yang pernah ditangani juga berdasarkan jurisprudensi tidak bisa terpisah, artinya terlibat, terkait, dan bisa saja nanti ditetapkan sebagai tersangka. Inilah yang diinginkan sama kemarin Vicky berjumpa sama saya di lapas, ya, di Salemba, di Rutan Salemba. Vicky menginginkan rasa yang sama, artinya dia saat ini merasakan jeruji besi, karena mungkin dia juga masih sayang, ya, dia juga kepingin mantannya itu merasakan hal yang sama, gitu. Jadi judul LP-nya ingin berbagi rasa lah, gitu. Ada 4 episode ya, Iya. ada 4 episode yang sedang dalam 4 bagian. dalam apa namanya proses laporan. Hari ini, minggu ini kami melaporkan untuk pribadinya Vicky, mewakili pribadinya Vicky. Mungkin bisa dikasih. Baik, terima kasih. Saya sejak menjadi lawyer hanya pernah 2 kali menjadi kuasa pelapor. Pertama, pernah menjadi kuasa pelapor Bapak Budi Gunawan ketika berhadapan dengan KPK. Yang kedua, kasus Vicky Prasetyo ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saudara Vicky Prasetyo secara agama ya, beliau dizolimi martabatnya sebagai seorang suami. Dan saya berharap majelis hakim dapat melihat aspek-aspek keagamaan, bahwa seorang wanita sangat tidak pantas dan dilarang dalam agama berdua-duaan di kamar dengan yang bukan muhrimnya. Pasalnya 27 ayat 3, kita slow. 27 ayat 3 perubahan Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016 pasal 45. Di situ dijelaskan bahwa nih ancaman hukumannya 4 tahun, ringan kok. Kan 2 tahun aja cukup kalau dia masuk. Biar mereka sama-sama lah di dalam nanti. Sama-sama merasakan satu rasa. Oke. Ada juga unsur 310, 311. Apa itu? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik.